والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang penetapan sifat rahmah dan maghfirah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dari tetapnya sifat rahmah apa itu? Indaga Ukasha. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama. Bagaimana kita menetapkan darinya sifat? Pada setiap nama terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Ar-Rahman nama terkandung dalamnya sifat rahmat. Demikian pula Ar-Rahim terkandung di dalamnya penetapan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Anda ya tahu? Nah, pada Ar-Rahman penetapan sifat rahmah sebagai sifat lazim bagi Allah Subhanahu wa taala yang mesti ada. Kemudian Ar-Rahim penetapan sifat rahmah yang muta'addiyah, yaitu berkaitan dengan perahmatan atau pemberian rahmat kepada makhluk-makhluknya. Baik. Rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum terbagi menjadi berapa? Syafir. Dua, yaitu rahmah amah dan rahmah khasah, yang umum dan yang khusus. Yang umum maksudnya bagaimana? Di dunia, yaitu rahmat yang diberikan kepada semua makhluk di dunia ini. Ini rahmat yang amah. Dalilnya tentang tetapnya sifat rahmah yang amah ini. Indah ya meneva. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Di sana ada yang lebih sharih. Nah, lebih sharih menetapkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ammah, mencakup semua makhluknya. Nah, di dunia tadi. Apa dalilnya? Indah ya Fauzan. Nah, Allah Azza wa Jalla wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nah, ini jelas, sangat tegas Allah Subhanahu wa taala katakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu luasnya dan melingkupi segala sesuatu. Adapun rahmah yang khasah ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mereka mendapatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan sangat jelas asalnya tentunya di akhirat, karena itu dikhususkan bagi mereka orang-orang yang beriman saja. Baik. Dalilnya apa tentang penetapan sifat rahmah yang khasah ini? Indah ya Muhammad. Baik. Wa kana bil mu'minina rahimah. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala,
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, di antara ahli bidah, mereka menolak tetapnya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Karena mereka mengatakan penetapan sifat rahmat akan melazimkan kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sifat lemah bagi Allah, sehingga mereka menolaknya. Baik, sebagaimana akan kita baca pada penjelasan berikut. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qawluhu fallahu khairun hafidha. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik penjaga. Hadza mimma hakahu Allah taala an nabiyhi Yaqub alaihi salam. Hina talaba minhu banuhu an yursila ma'ahum akhahum. Wa ta'ahadu bihifdhihi faqala lahum inna hifdhallahi subhanahu lahu khairun min hifdhikum. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik zat yang menjaga. Ini di antara kalimat yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dari nabinya Yaqub alaihi salam. Tatkala putra-putranya meminta kepada beliau untuk mengirim bersama mereka saudara mereka, yaitu akhu Yusuf. Yang dikenal dengan nama Bunyamin. Allah Ta'ala a'lam. Dalam Al-Quran, Taib akhu Yusuf, dalam arti penetapan dia saudara Yusuf. Dan mereka bertekad untuk menjaganya. Dan betul-betul mereka berjanji akan menjaga saudaranya tersebut. Maka Nabi Yaqub menegaskan kepada mereka bahwasanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi putranya tersebut lebih bagus daripada penjagaan kalian. Dan ini pula ikhwani fillah yang hendaknya terpatri pada diri kita semua, bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjagaan. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim menempuh sebab-sebab untuk dia bisa mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan penjagaan dari keburukan dunia maupun keburukan yang bisa didapat di akhirat berupa siksa api neraka. Terkhusus di hari-hari ini yang banyak manusia kebingungan, banyak manusia dihantui dengan kekhawatiran, maka hendaknya seseorang betul-betul meyakini Allahu khairun hafidha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penjaga. Jika Allah menjaga seorang hamba, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mencelakakannya, baik itu makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Dan di antara sebab utama penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani fillah, yaitu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikannya, dengan melaksanakannya, dengan menegakkannya. Tegakkan peribadatan dengan sebaik-baiknya. Patuhi apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram. Yang
diperintahkan kita laksanakan, dan yang dilarang kita tinggalkan. Dengan ini maka seorang akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Ihfazillah yahfazka. Maka seorang mukmin yang berusaha untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka hendaknya yakin bahwasanya dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk suudzon kepada Allah ketika seorang hamba berusaha untuk menunaikan agamanya, beribadah kepada Allah, mengusahakan untuk sebaik-baiknya dari sisi keikhlasan dan mutaba'atul Rasul, kemudian dalam dirinya ada prasangka bahwasanya Allah akan menyia-nyiakannya atau Allah akan meninggalkannya, atau ada prasangka bahwasanya Allah tidak akan menjaganya. Ini suudzon billahi azza wajalla. Tidak boleh ada pada diri kita. Tapi tadi yang penting bagi kita bagaimana mewujudkan untuk kita memenuhi perintah Nabi SAW, ihfazillah. Nah, jagalah. Dan di antara bentuk penjagaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ya kita mengamalkan zikir-zikir, doa-doa yang syar'i, alhamdulillah, sebagaimana telah berulang kali kita bahas. Pagi petang zikir sebelum keluar. Nah, kemudian doa-doa secara umum minta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah ta'ala, wa hadha tafwidun min Yaqub ila Allah fi hifdz ibnihi. Dan ini merupakan tafwid, yaitu penyerahan dari Yaqub kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penjagaan terhadap putranya. Dan ini yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang tua. Nah, serahkan penjagaan anak keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih hidup maupun sepeninggalnya. Dan caranya tadi apa? Nah, dengan mewujudkan kesolehan pada diri kita terlebih dahulu, maka anak keturunan kita biidznillah azza wa jalla akan terjaga. Qala min asma'ihi ta'ala al-hafiz alladhi yahfadhu 'ibadahu al-mu'minin bihifdhihi al-khas amma yufsidu imanahum wa amma yadurruhum fi dinihim wa dunyahum. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafiz. Apa dalilnya? Baik. Di antara dalil tentang tetapnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Alladhi yahfadhu 'ibadahul mu'minin bihifdzihil khas, yaitu zat yang menjaga hamba-hamba yang beriman dengan penjagaan yang khusus. Dijaga dari apa? Amma yufsidu imanahum, dari hal-hal yang akan merusak keimanan mereka. Makanya akhwanillah, ketika seorang mukmin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjauhi hal-hal yang membuat imannya melemah atau membuat imannya hilang, wal'iyadzubillah, maka itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ada perasaan gersang, ada perasaan gelisah tatkala menjauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan tidak tenang tatkala jauh dari majalisul ilm.
Ini juga salah satu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditimbulkan dalam dirinya usaha untuk menjaga keimanannya. Karena di antara sebab tersegahnya keimanan adalah dengan memakmurkan majelis ilmu. Yahfadhu ibadahul mu'minin bihifdzihil khas amma yufsidu imanahum. Penjagaan yang khusus dari hal-hal yang akan merusak keimanan mereka. Wa amma yadurruhum fi dinihim wa dunyahum, dan penjagaan dari hal-hal yang akan memudaratkan mereka pada perkara agama mereka dan dunia mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjaga seorang hamba aqwanillah, maka tidak akan ada sesuatu pun yang mampu memudaratinya. Maka ini yang hendaknya kita wujudkan. Untuk seorang hamba bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan ketika seorang hamba keluar dari rumahnya dengan mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka syaitan nak menyingkir. Kenapa? Bagaimana dia bisa untuk mencelakai atau memudarati seorang yang telah qad hudiya wa uqiya wa kufiya, seorang yang telah diberi petunjuk, telah diberi penjagaan, dan telah diberi kecukupan. Jadi ini alhamdulillah banyak terucap, tapi terkadang seorang mengucapkannya dalam keadaan sahin lahin, dalam keadaan apa? Sahih, yaitu lupa. Maksudnya sekedar meluncur dari lisan. Lahi, hatinya pun lalai. Tidak mengingat bahwasanya zikir yang singkat ini alhamdulillah keutamaan besar untuk bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baca dengan menghadirkan hati dan mengharapkan apa yang dijanjikan tersebut berupa petunjuk, penjagaan, dan kecukupan. Qala syahidu minal ayatil karimah anna fiha wasfallahi subhanahu wa ta'ala birrahmati wal maghfirati ala ma yaliku bi jalalihi kasairi sifatih. Dan sebenarnya mengenai ayat yang terakhir yang baru saja kita baca, fallahu khairul hafidha, ini tidak berhubungan dengan sifat mahabbah. Kalau hanya berdalil sampai di sini, makanya hendaknya dilanjutkan alhamdulillah dengan kelengkapannya. Karena kalau berhenti sampai fallahu khairul hafidha, ini yang disyarah oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka tidak terdapat penetapan sifat rahmah. Tapi kelanjutannya wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah zat yang paling pemberi rahmat. Syahidnya di akhir ayat, wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Baik. Pada ayat-ayat tersebut terdapat padanya persifatan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan maghfirah. Ala ma yaliqu bi jalalihi kasairi sifati. Sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifat yang lain. Qala wa fiha ar-raddu 'ala al-jahmiyyah wal mu'tazilah wa nahwihim mimman yanfuna 'anillahi ittisafahu birrahmati wal maghfirah. Dan pada ayat-ayat tersebut terdapat bantahan bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah serta yang semisal dengan mereka dari kalangan kelompok-kelompok secara keseluruhan yang menolak
Nah, sifat-sifat Allah dinamakan apa? Indah Hamdasalam. Baik, ahsan. Tercakup dalam keumuman firqah Mu'attilah. Karena Mu'attilah adalah apa? Semua kelompok yang mereka menolak sebagian nama atau sebagian sifat, nah, atau apa? Bahkan menolak secara keseluruhannya. Baik, jadi masuk dalam Mu'attilah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Na'am, Maturidiyah, baik, dan seterusnya. Pokoknya siapa saja yang dalam akidah mereka ada penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyak, mereka masuk kategori Mu'attilah. Nah, pada ayat ini terdapat bantahan bagi mereka-mereka yang menolak pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmah dan maghfirah. Firaran minat tashbih bi za'mihim, sebagai bentuk melarikan diri dari apa? Dari terjatuh dalam tashbih menurut sangkaan mereka. Dan ini alasan na'am orang-orang Mu'attilah. Kenapa mereka menolak nama atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Alasannya apa? Agar tidak terjatuh dalam tashbih. Qalu li'anna al-makhluqa yusafu birrahmah. Mereka mengatakan dikarenakan makhluk itu disifati dengan rahmah. Maka menurut mereka, kalau kita mensifati Allah dengan rahmah yang padanya ada kelemahan, ada kecondongan hati dan seterusnya, menurut mereka dengan menggambarkan rahmat yang ada pada makhluk, rasa kasih sayang yang ada pada makhluk, akhirnya mereka lari dari itu. Nah, setelah apa? Setelah meyakini bahwasanya kalau menetapkan sifat rahmat berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka menolaknya. Baik. Dan sebenarnya alhamdulillah mereka lari dari tashbih setelah melakukan apa? Melakukan tashbih. Mereka ingin lari dari apa? Penyamaan Allah dengan makhluk, padahal sejak awal mereka sudah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Buktinya apa? Karena kalau mereka menetapkan sesuai dengan keyakinan ahli sunnah, maka tidak akan perlu lari dari tashbih yang seperti ini. Sebab apa? Memang sejak asal semua sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga tidak perlu kebingungan. Rahmat Allah, ya rahmat yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan rahmat yang ada pada makhluk. Mudah. Qala wa ta'awwalu hadhihi al-ayati 'ala al-majaz wa hadha batil. Dan mereka pun mentakwilkan ayat-ayat ini bahwasanya ayat-ayat ini sifatnya majaz saja. Hanyalah gaya bahasa. Allah mengatakan bahwasanya wa kana bil mu'minina rahimah. Allah merahmati orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Allah menghendaki untuk memberikan ganjaran, memberikan pahala. Di antara takwil mereka. Jadi hampir mayoritas sifat-sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, alhamdulillah, mereka takwilkan kepada sifat iradah. Ini bagi kalangan Asy'ariyah terutama. Wa hadza batil, dan ini adalah sesuatu yang batil. Kenapa? Li'anna Allah Subhanahu athbata li nafsihi hadhihi sifat. Wa rahmatuhu subhanahu laysat ka rahmatil makhluq hatta yalzama at-tashbih kama yaz'umun. Maka ini adalah sesuatu yang batil dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya sifat ini. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti rahmat para makhluk. Sehingga melazimkan adanya tasbih ketika kita menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Jadi tidak ada kelaziman. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak sama dengan rahmatnya makhluk, sebagaimana yang mereka sangkakan. Fa inna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang semisal dengannya sesuatu pun, dan dia adalah as-sami'ul basir. Wal ittifaqu fil ismi la yaqtadi ittifaqa fil musamma. Ini diingat-ingat. Al ittifaq fil ismi la yaqtadi ittifaqa fil musamma. Yaitu kesamaan dari sisi nama tidaklah melazimkan atau dengan kata lain tidak berkonsekuensi kesamaan pada apa? Perkara yang dinamai. Baik. Kesamaan nama tidak mengharuskan apa? Kesamaan yang dinamai. Paham? Paham tak? Baik. Di sini ada Hudzaifah, di sana ada Hudzaifah. Sama namanya. Tapi apa? Tapi apakah melazimkan yang dinamai sama? Tidak. Ya tidak. Jadi kesamaan nama tidak melazimkan ada kesamaan yang dinamai. Paham? Sebagaimana sifat pun, penamaan sifat yang sama, sifat apa? Sifat rahmah. Nah, manusia punya rahmah, punya rahmah. Dia menyayangi sesamanya, baik menyayangi anaknya, orang tuanya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat rahmat. Tapi rahmat Allah walaupun penamaannya sama, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Paham? Kalau pada makhluk saja alhamdulillah sama-sama memiliki sifat penglihatan, tapi penglihatan fulan berbeda dengan penglihatan Allah. Yang satunya hanya mampu melihat jarak 10 meter, yang satunya memiliki penglihatan yang tajam. Ini manusia berbeda-beda daya melihatnya. Satunya kerok, satunya penglihatannya lurus. Baik, ini manusia. Pada sama manusia saja demikian, apalagi antara al-khaliq dan al-makhluq. Qala fal-khaliqu falil khaliqi sifatun taliqu bih wa takhtassu bihi walil makhluqi sifatun taliqu bihi wa takhtassu bih wallahu a'lam. Maka bagi al-khaliq itu ada sifat-sifat yang sesuai dengan keagungannya dan khusus baginya. Demikian pula pada makhluk memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan keadaannya, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, dan apa? Sifat yang khusus sesuai dengan apa? Dengan yang cocok bagi makhluk. Paham? Dan ini insyaallah ta'ala perkara yang sudah terpatri pada diri setiap sunni. Tapi hendaknya kapan saja ikhwani fillah antum menyampaikan permasalahan asma wa sifat, jangan jemu-jemu mengulang-ulang sisi ini. Dan pada setiap sifat ketika ingin menyebutkannya, jangan sampai lalai dari menekankan sisi ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya ketika kita harus menetapkannya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, bukan secara majas, dan apa? Tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.